Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, pelajaran 5 ya. Kita akan memasuki bab 5. Itu tentang statistika. Oke, apa itu statistika? Kita baca dulu ya ilustrasinya di halaman 148. Jadi, Ayah Pandu ini adalah seorang pemilik warung kelontong. Barang-barang yang dijual itu beraneka ragam seperti sembako, terus alat kebersihan, banyak ya. Nah, suatu hari Pandu itu diminta oleh ayahnya untuk mencatat nama barang-barang yang dijual di warung sesuai dengan jenis serta stok barangnya. Nah, setelah membuat daftar barang, maka Pandu akan mendapatkan data-data jenis dan jumlah stok setiap barang. Dari data tersebut, Pandu dapat mengetahui itu barang dengan jumlah stok yang paling kecil dan yang paling banyak, bahkan yang paling laku dan yang tidak laku dijual. Jadi itu ya fungsinya data-data tersebut. Nah, data-data tersebut disajikan dalam bentuk diagram. Nah, selanjutnya kita pelajari dulu apa sih itu data. Nah, data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan yang dapat dijadikan dasar kajian. Nah, jadi pokoknya data itu adalah keterangan yang benar dan yang nyata. Jadi kita nggak boleh membuat sebuah data. Jadi harus benar dan harus nyata. Nih misalnya, ketika bel istirahat, Alvin sama teman-temannya itu ke kantin. Alvin membeli mie ayam, namun Alvin juga ingin mengetahui apa makanan favorit dari teman-temannya. Makanya Alvin tanya, teman-temannya suka makan apa. Lalu Alvin membuatkannya daftar makanan favorit teman-temannya itu Alvin buatkan dalam bentuk tabel kayak gini. Jadi Alvin sukanya mie ayam, Asti suka bakso, Aulia suka bakso, dan seterusnya. Nah, ini nyata kan? Ini benar datanya berdasarkan teman-temannya si Alvin. Jadi sebuah data itu harus benar dan nyata. Misalnya lagi nih di halaman 150 ini ada data dan 10 siswa kelas 4 SD Taruna, terus juga data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 SD Taruna. Ini data yang bentuknya nyata dan benar ya, sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Oke, itu tentang data. Ingatin ya, data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Selanjutnya cara membaca data. Nah, untuk membaca suatu data, kita dapat menggunakan berbagai bentuk penyajian data nih. Misalnya kayak ini nih, kita sudah sering lihat kan, kayak ini namanya diagram batang. Ada juga yang namanya diagram garis ataupun diagram lingkaran. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kita bahas dulu yang diagram batang. Gampang nih. Di sini ada nilai ulangan Alvin dalam bentuk diagram batang. Kita lihat. Misalnya ada soal berapa nilai matematikanya Alvin. Kita lihat aja ini diagram batangnya sampai angka berapa nih. Berarti 7. Nilai bahasanya Alvin itu 6. Nilai IPA-nya si Alvin itu 9. Terus nilai IPS-nya 5 dan PKE-nya 8. Gampang ya. Ini yang disebut dengan diagram batang. Lalu selanjutnya kita juga akan belajar diagram batang ganda di halaman 152. Nih, diagram batang ganda. Jadi diagram batangnya ada 2 nih. Jadi ini adalah diagram batang ganda. Jadi ganda kan 2, berarti dalam satu bulan ini ada 2 diagramnya, ada 2, ada ganda. Jadi ini ada hasil panen bawang merah selama bulan Januari sampai April. Jadi di Januari ini lihat keterangannya, yang oranye itu tahun 2014, yang hijau tahun 2015. Jadi ini 2014-nya 850 ton, terus 900 ton pada tahun 2015. Jadi ada peningkatan. Jadi kita bisa lihat di tabel ini datanya. Jadi ini memudahkan kita ya untuk menulis sebuah data. Yuk kita lihat di halaman 152. Ini ada contoh soal. Seorang ahli gizi meneliti tentang kandungan mineral dalam miligram pada 100 gram telur ayam.
Hasil penelitian tersebut disajikan dalam diagram ini. Ini jadi kandungan mineral dalam 100 gram ayam, ada natrium, kalsium, fosfor, magnesium, sama kalium. Ini banyaknya dalam miligram. Ini biasanya ada pertanyaan hubungan dengan tabelnya tadi. Diagramnya. Berapa jumlah seluruh kandungan mineral pada 100 gram telur ayam? Berarti kita jumlahin aja seluruhnya. Nih, natriumnya berapa? 142 mg. Terus kalsiumnya 56 gram dan seterusnya kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 546 mg. Terus kandungan mineral yang paling banyak terdapat pada 100 gram telur ayam. Kita lihat tabel diagram yang paling tinggi 198 ini ya apa? Fosfor. Berarti kandungan yang paling tinggi dalam sebuah telur ayam adalah fosfor sebesar 198 miligram. Terus kandungan mineral yang paling sedikit kita lihat di sini ada magnesium cuma 12 mg. Itu ya, cara bacanya gampang ya kalau yang diagram batang. Lalu lihat juga di halaman 153, Rani dan Tina melakukan pengamatan terhadap hasil penjualan buah pada bulan Maret dan April tahun 2016 di toko Sejahtera. Dari hasil pengamatan, mereka didapatkan data berikut. Penjualan buah di toko Sejahtera pada bulan Maret dan April tahun 2016. Ada jeruk, apel, stroberi, sama semangka. Ini jeruk yang hijau itu bulan Maret, orange itu pada bulan April. Banyaknya ini dalam kilogram. Kita lihat di halaman 154. Nih, kalau misalnya dijadiin tabel kayak gini dia. Disalin aja jeruknya pada bulan Maret 15 ton, ya enggak? 15 kg. Terus pada bulan April itu ada 8 kg dan seterusnya. Kalau misalnya mau dijadiin tabel boleh. Terus ada pertanyaan, buah yang paling banyak terjual pada bulan Maret adalah, kita lihat, jeruk. Berarti jeruk yang paling banyak terjual di bulan Maret. Buah yang paling banyak terjual di bulan April, semangka yang paling banyak terjual di bulan April. Lalu buah yang lebih banyak terjual pada bulan Maret, apel. Itu ya kesimpulannya. Terus selisih penjualan semangka pada bulan Maret dan April, berarti kalau selisih dikurangin Maret sama April. Maret sama April kita kurangin, berarti selisih penjualan semangka pada bulan Maret sama April itu 6 kg. Lalu jumlah seluruh penjualan pada bulan Maret kita tambahin aja, itu hasilnya 47. Terus pada bulan April itu 4 ya. Jadi kita udah belajar tentang apa itu data, terus cara membaca data khususnya dalam diagram batang. Itu saja materi kita hari ini, silahkan dipahami. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita tutup pembelajaran matematika kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.